Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran daring hari ini. Sebentar lagi pembelajaran daring akan dimulai. Saya harap kalian menyaksikan videonya dengan seksama dan tidak di skip atau dipercepat, karena di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sebelum kita mulai, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berikut materi daring pada hari ini, yaitu jenis usaha ekonomi. Pembelajaran tematik IPS 5, tema 2, subtema 2. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa secara tepat. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa secara tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bedakan jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Pada dasarnya, jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu perorangan dan kelompok, di mana ciri-ciri jenis usaha ekonomi perorangan, yang pertama, dikelola sendiri, yang kedua, modal terbatas, yang ketiga, pengelolaan sederhana. Sedangkan jenis usaha ekonomi kelompok mempunyai ciri-ciri, yang pertama, dikelola oleh orang banyak, yang kedua, modalnya banyak, yang ketiga, pengelolaan rumit. Sekarang kita menuju ke contoh jenis usaha perorangan. Yang pertama ada pertanian, yaitu usaha mengolah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Contohnya petani padi. Yang kedua, usaha perdagangan, yaitu usaha yang bergerak di bidang jual beli, misalnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung. Nah, ini contohnya pedagang angkringan. Yang ketiga, usaha jasa, yaitu jenis usaha yang tidak menghasilkan barang disebut jasa. Contohnya laundry, bengkel, potong rambut, tambal ban. Yang keempat, industri kecil atau industri rumahan. Contohnya pembuatan tempe, pembuatan rambak, souvenir, dan tembikar. Nah, sekarang kita menuju ke contoh jenis usaha ekonomi kelompok. Yang pertama, kita punya firma atau usaha bersama oleh sekurang-kurangnya dua orang yang saling mengenal. Contohnya di sini konsultan hukum atau konsultan keuangan. Nah, ini contohnya kantor hukum, advokat, pengacara, konsultan hukum, dan konsultan syariah. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau usaha oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Dalam persekutuan komanditer ini ada yang namanya sekutu aktif, yaitu investor dan pengelola. Ada juga yang namanya sekutu pasif, yaitu investor tapi bukan pengelola. Contohnya di sini ada CV Putra Yuda, kontraktor dan supplier.
Yang berikutnya adalah perseroan terbatas atau biasa disebut PT, yaitu usaha bersama yang modalnya adalah kumpulan saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Contohnya di sini ada PT Sekawan. Berikutnya ada yang namanya badan usaha milik negara atau biasa disingkat BUMN, yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara. Contohnya ada Pertamina, Kereta Api, Pegadaian, Telkom, PNI, Perhutani, Garuda Indonesia, dan lain-lain. Yang terakhir adalah koperasi, yaitu usaha yang dijalankan secara bersama-sama, berasas kekeluargaan, dan modalnya berasal dari anggotanya. Contohnya di sini ada Kospin Jasa atau koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi sendiri itu dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai macam barang konsumsi. Contohnya menjual beras, menjual gula, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Yang kedua, ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Dalam hal ini, melayani simpanan dan pinjaman uang anggotanya. Yang ketiga, ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang isinya menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi. Misalnya, koperasi antar produsen batik. Di situ koperasinya menyediakan berbagai macam bahan-bahan atau alat-alat pembuatan batik. Yang keempat, ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Di sini koperasinya bergerak di bidang jasa angkut barang, angkut hasil tanaman, dan lain-lain. Yang kelima, ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai usaha. Contohnya KUD, koperasi unit desa yang menyediakan berbagai jasa dan berbagai barang. Nah, yang berikutnya, kenapa manusia melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja? Manusia melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, kebutuhan hidup adalah makan. Semua makhluk itu pasti makan. Yang kedua adalah membeli sesuatu. Yang ketiga sama, membeli sesuatu. Sekarang kegiatan ekonomi itu meliputi apa saja? Yang pertama ada yang namanya produksi atau membuat barang jadi. Nah, seperti pabrik dan lain-lain. Orang yang memproduksi barang disebut produsen. Yang kedua, ada yang namanya distribusi atau kegiatan menyalurkan barang. Biasanya ini adalah pekerjaan orang-orang paket, ya, dan orangnya disebut distributor. Yang terakhir, ada kegiatan konsumsi atau kegiatan memakai atau membeli barang. Misalnya kalian membeli barang di toko, itu namanya kegiatan konsumsi dan orangnya disebut konsumen. Nah, ini ada tugas. Amatilah jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan sekitarmu. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini. Tabel ini ada di halaman 57, ya. Yang nomor 1 sudah saya contohkan,
di mana kegiatan produksi adalah membuat batik, kegiatan distribusinya menjual batik, kemudian yang terakhir konsumsinya adalah memakai batik. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti bisa difotokan dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Sekian video daring pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi pada video daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.